Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Perbankan Syariah kelas 1D akan membawakan materi mempresentasikan produk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pengampu Dr. Oktaviani Windra Puspita, Magister Pendidikan. Sebelum materi dimulai, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Rahmanuddin, NIM 215231130. Yang kedua, Cynthia Miftahul Munir, NIM 215231149. Yang ketiga, Nanda Zuhrufi, NIM 215231150. Dan yang terakhir, Najma Nur Maulida 215231151. Nah, yuk mari lanjut ke materi. Presentasi produk. Apa sih itu presentasi produk? Presentasi produk adalah suatu komunikasi dua arah yang dilakukan untuk menjelaskan atau memberikan suatu informasi mengenai hal-hal penting dalam suatu produk atau layanan jasa yang dijual atau dimiliki oleh seorang produsen, agar calon konsumen tertarik untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, manfaat dari presentasi produk ini yang pertama yaitu sebagai bahan penjelasan. Dalam sebuah lingkungan pekerjaan, presentasi merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Presentasi digunakan untuk menjembatani suatu penyampaian informasi kepada pihak ketiga. Manfaat presentasi produk yang kedua yaitu agar dapat dipahami. Nah, presentasi ini memudahkan seorang untuk memahami tanpa harus membaca lagi di buku. Namun dengan catatan, presentasi harus dengan materi yang lengkap, dengan memberikan suatu penjelasan yang mendetail, dan jangan sampai jauh dari topik yang sedang dibahas agar mudah dimengerti. Manfaat yang ketiga, terkesan eksklusif. Dengan menggunakan sentuhan digital, kita dapat mendesain isi dari pesan dan dapat dibagikan ke beberapa orang lainnya. Dengan dibuatnya materi presentasi dengan mendesain menarik, maka audiens akan tertarik untuk membaca kembali materi yang dibuat. Selanjutnya, apa sih langkah-langkah membuat presentasi produk? Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat presentasi produk. Yang pertama yaitu membuat materi presentasi yang baik. Pilihlah materi yang baik atau sesuai dengan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada calon konsumen. Carilah materi yang baru dan unik agar calon konsumen semakin tertarik dan percaya untuk menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Buatlah poin yang spesifik berkaitan dengan jenis calon konsumen dengan melakukan survei atau penelitian terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada data yang harus dipaparkan. Yang pertama yaitu product knowledge, yang kedua yaitu company profile, yang ketiga yaitu kompetitor atau market environment, yang keempat yaitu USP, yang kelima yaitu benefit dari fitur produk. Nah, langkah-langkah membuat presentasi produk yang kedua yaitu membuat perhatian. Maksud dari poin nomor 2 ini adalah membawakan materi presentasi dengan baik, sehingga membuat perhatian atau ketertarikan para konsumen terhadap produk yang dipresentasikan. Topik yang dapat digunakan saat presentasi, yang pertama yaitu menonjolkan manfaat yang dihasilkan oleh produk atau jasa, jika calon konsumen memakainya. Yang kedua yaitu menawarkan suatu solusi dari permasalahan yang calon konsumen miliki bahwa produk atau jasa. Kemudian langkah-langkah membuat presentasi yang ketiga yaitu menggunakan ilustrasi saat presentasi.
Menurut The Sales Advantage, menjelaskan bahwa calon konsumen akan merasa lebih tertarik ketika sales mempresentasikan penjualan dengan menggunakan ilustrasi yang menarik, dengan memaparkan mengenai kegunaan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Secara jelas, menggunakan ilustrasi atau demonstrasi berikut dengan cara pemakaian, kemudahan yang akan dihasilkan, dan lain-lain. Nah, kemudian langkah-langkah membuat presentasi produk yang keempat yaitu menggunakan testimoni. Setelah mendemonstrasikan produk atau jasa yang ditawarkan, cara selanjutnya untuk membuat konsumen menjadi lebih tertarik, yaitu dengan menggunakan testimoni dari mereka yang sudah menggunakan. Hal ini akan membuat calon konsumen menjadi lebih tertarik dan percaya akan pemaparan mengenai produk atau jasa tersebut. Jika sudah menunjukkan testimoni selanjutnya, kita dapat menambahkan satu atau beberapa keistimewaan dari produk atau jasa tersebut dibanding produk atau jasa sejenis di pasaran. Yang kelima yaitu closing statement. Tutuplah presentasi dengan menggunakan kalimat ajakan yang baik, karena closing menjadi suatu kunci yang akan selalu diingat di benak calon konsumen. Kadangkala closing ini yang akan menjadi penentuan apakah mereka jadi membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang terakhir yaitu follow up. Tidak semua calon konsumen langsung mengambil keputusan saat itu juga. Karena itu diwajibkan untuk melakukan follow up kepada konsumen atas suatu usaha terakhir. Isi dari follow up bisa juga dengan memberikan informasi mengenai benefit, penjelasan lebih lanjut mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, materi selanjutnya yakni faktor pendukung presentasi produk. Faktor pendukung presentasi produk dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konten. Konten adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan isi presentasi. Komponen pendukung yang ada dalam faktor konten. Yang pertama, menentukan topik presentasi. Yang kedua, memilih dan membatasi poin-poin penting yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menyusun alur materi supaya mengalir dengan enak dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, merancang bagaimana cara menjelaskan tiap poin sehingga presentasi bisa bervariasi dan mudah diingat. Yang kedua, yakni desain. Desain adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan slide presentasi atau bisa dikatakan menarik tidaknya slide presentasi yang dipaparkan. Yang ketiga, ada delivery. Delivery adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cara membawakan presentasi. Berikut adalah hal yang termasuk dalam aspek delivery. Yang pertama, bahasa tubuh yang ditampilkan atau body language. Yang kedua, ada intonasi suara. Yang ketiga, ada interaktivitas dengan audiens, seperti sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, cara menangani hal-hal yang terjadi dalam presentasi, seperti penguasaan audiens, situasi, serta peralatan. Kesalahan yang sering terjadi saat presentasi. Yang pertama, salah menyebutkan nama calon konsumen. Yang kedua, tidak melakukan pelatihan presentasi terlebih dahulu. Yang ketiga, hanya membaca teks presentasi. Yang keempat, informasi yang tidak relevan dengan topik yang dibicarakan. Yang kelima, terlalu banyak bicara. Dan yang keenam, tidak adanya step call to action. Nah, materi yang terakhir yakni cara membuat presentasi agar efektif. Cara membuat presentasi agar efektif dibagi menjadi 9. Yang pertama, meminimalkan jumlah slide presentasi. Yang kedua, pilih font yang mudah dibaca. Yang ketiga, pilih ukuran font yang dapat dibaca audiens dari kejauhan. Yang keempat,
menjadikan teks tetap sederhana dengan menggunakan poin atau kalimat singkat. Yang kelima, menggunakan grafik dalam membantu menyampaikan pesan presentasi. Yang keenam, membuat label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Yang ketujuh, buat latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Yang kedelapan, menggunakan kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Dan yang terakhir, periksa ejaan dan tata bahasa. Nah, setelah materi yang kita sampaikan, yuk lihat contoh mempresentasikan produk. Nah, kami akan mempresentasikan produk kami yang bernama produk ikan teri mayai. Sebagaimana apa yang kita tahu, dalam pengelolaan ikan terdapat banyak sekali permasalahan di dalamnya. Di antaranya berbau tidak sedap, kadang menggunakan zat berbahaya atau formalin. Kemudian pengemasan biasanya kurang menarik. Ikan asin sering dianggap sebagai makanan kelas 2 di masyarakat pada umumnya. Kemudian, apa potensi yang dimiliki dalam pengelolaan ikan teri? Pertama yaitu kaya kandungan mineral serta kalsium dan dibutuhkan oleh tubuh. Kedua, sudah menjadi komoditas makanan utama di masyarakat. Ketiga, dukungan sumber daya alam Indonesia atau garis pantai luas. Sehubungan dengan itu, solusinya adalah teri mayai, yaitu dengan ukuran teri sudah memenuhi standar pasar internasional, cita rasa khas lokal salah satunya gula dari buah lontar, kemudian menggunakan bahan alami tanpa MSG dan zat pengawet. Di produk kami memiliki 3 pilihan rasa, diantaranya teri nasi rasa balado, ikan kalapan, teri nasi rasa original. Nah, bagaimana proses produksinya? Keunggulan teri mayai yaitu semua proses perebusan ikan dilakukan di atas kapal untuk menjaga olahan ikan teri tetap segar. Dengan proses produksi yang pertama, sortasi bahan baku, kemudian pensucian ikan teri, dilanjutkan dengan perebusan, kemudian penjemuran, kemudian proses oven, lanjut penambahan bumbu dan pengemasan. Terakhir yaitu produk akhir teri mayai. Timeline perusahaan memulai usaha di bulan November pada tahun 2014, mendapatkan izin PIRT pada tahun 2015, pameran di Hong Kong, pameran di Tai 2016, dan sertifikasi izin halal pada tahun 2016, standarisasi produksi sesuai GMP dan HACCP pada tahun 2017. Kemudian di tahun 2018 selesai sertifikasi GMP dan HACCP. Transaksi penjualan teri mayai rata-rata terjual 10.000 biji per bulan di pasar lokal. Distribusi produk teri mayai untuk pasar lokal banyak dilakukan melalui toko oleh-oleh di beberapa kota besar, di antaranya Jakarta, Balikpapan, Semarang, Surabaya, dan Bali. Rata-rata terjual 20.000 biji per bulan di pasar ekspor. Pengiriman untuk ekspor dilakukan 2 kali dalam setahun. Konsumen terbesar merupakan WNI yang tinggal di luar negeri, di antaranya Belanda dan London. Kebutuhan investasi 15% untuk bahan baku dan kemasan, investasi untuk aset bergerak serta stok barang. 20% rekrutmen sumber daya manusia, biaya perekrutan pegawai baru. 25% marketing dan adsen, pemasaran produk online dan offline. 40% untuk sistem produksi, investasi pabrik dan alat sistem produksi. Strategi pengembangan. Raya Bahari sebagai UKM yang bergerak dalam bidang makanan ikan olahan memiliki orientasi global untuk mengoptimalkan sumber daya pesisir di Indonesia. Pada tahun 2017, tahap awal, proses pembangunan pabrik 100% selesai. Pada tahun 2017,
Tahap kedua, memenuhi target 5% pasar lokal. Pada tahun 2018, setup unit pengolahan di site penghasil ikan teri. Pada tahun 2019, memenuhi 10% target pasar ekspor. Model bisnis Kanvat. Key Partners terdiri dari nelayan dan supplier. Key Activities terdiri dari produksi teri, mayai, pembelian bahan baku. Value Proposition terdiri dari makanan ikan olahan tanpa MSG dan pengawet, dan cita rasa khas Indonesia dengan bahan baku lokal. Customer Relationship terdiri dari produk katalog. Customer Segments terdiri dari ibu rumah tangga, anak-anak, turis domestik, dan diaspora. Key Resource terdiri dari ahli pangan. Channels terdiri dari sales canvassing, social media marketing. Cost Structure terdiri dari bahan baku, gaji pegawai, marketing, dan promotion. Dan yang terakhir, Revenue Streams terdiri dari penjualan produk teri mayai.